Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan. Sebelum tidur kami ingin dengar apa yang menjadi peneguhan firman, supaya hidup kami ini tidak berjalan semau kami, tapi hidup kami berjalan bersama Tuhan. Kami mengerti bagaimana hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, bukan pembenaran. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya. Tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Malam ini bagaimana saya akan berkhotbah, yaitu kita harus melakukan kebenaran, bukan pembenaran ya. Sekali lagi, hidup bersama Tuhan itu bukan untuk cari yang namanya pembenaran. Satu contoh gimana Bu Eli? Ya, banyak hari-hari ini orang yang konseling sama saya selalu berkata, Bu, suami saya selalu berkata, ya kalau misalnya ditegur, dia bilang gini, kan di Alkitab ada ayat yang berkata, kamu harus membantu para janda-janda. Lah saya ini kan mengawini, memelihara janda, kan tidak ada salahnya. Berarti saya ini kan memelihara janda-janda yang lagi kesusahan ditinggal suami, makanya saya adopsi janda. Nah ini yang sering kali kita ini bukannya melakukan kebenaran, tapi firman Tuhan itu dibuat untuk pembenaran ya. Seringkali orang berbicara ya, cerai itu ndak apa-apa, asal ya ndak menikah. Tuhan tuh ya maha mengerti ya kan. Mungkin kita ini seringkali berkata semuanya yang dilakukan harusnya kebenaran, tapi kita pembenaran, cerai ndak apa-apa, yang penting aku ndak menikah lagi, ya sudahlah ndak apa-apa. Tapi senyatanya kan ketetapannya tetap Tuhan benci perceraian. Ada lagi yang berkata gini ya, kalau sudah bercerai menikah ya ndak apa-apa lah, ditinggal selingkuh saya menikah lagi ndak apa-apa, daripada ndak kuat bertarak. Ada kan firmannya, daripada ndak kuat bertarak lebih baik menikah. Nah ini apa yang hari ini saudara lakukan, bukannya kebenaran yang murni ya. Kita percaya kalau kebenaran yang murni, orang sudah bercerai itu tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah selama pasangan kita masih hidup, itu namanya berzina. Tidak ada yang namanya proses tawar-menawar pembenaran lagi. Daripada tidak kuat bertarak, lebih baik ya sudah. Itu tadi, daripada janda-janda ini kasihan ditinggal suaminya, saya adopsi janda. Lu dari mana? Apa yang hari ini kita lakukan, senyatanya kita nggak melakukan kebenaran, tapi pembenaran. Apalagi, misalnya, istri harus tunduk kepada suami. Banyak istri-istri yang mulai berkata, Bu Eli, tunduk itu lihat-lihat. Kalau tunduk suaminya hormat, suaminya baik, tunduk. Tapi firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami, titik. Tidak ada suami yang baik-baik, tidak ada. Suami yang ideal atau yang tidak ideal hari-hari ini, kebenaran yang kita harus lakukan bahwa istri harus tunduk. Tunduknya gimana? Sepanjang dalam tanda kutip tidak melawan firman ya. Kalau disuruh cerai ya jangan, itu tidak boleh. Kalau disuruh misalnya mencuri ya itu jangan, itu sangat-sangat tidak boleh. Tapi dalam arti kata tunduk, istri itu melepaskan pengampunan, menjadi penolong, pendamping, penolong yang sepadan, pendamping hidup. Nah, itu sebabnya ketika kita jadi penolong, maka kita harus tunduk di bawah otoritas. Itu sebabnya ketika kita sebagai anak Tuhan, suami juga seperti itu. Suami-suami hari ini kasihilah
istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak ada suami yang bisa menyakiti istri kalau dia cinta dirinya sendiri. Nggak mungkin kan seseorang itu menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini gambaran seorang suami harus melakukan mengasihi istri, bukan dilihat dari bodinya, aduhai dulu kalau six pack ya. Tapi kalau sudah mengembang ke kanan ke kiri, saya nggak bisa mengasihi Bu Eni. Lebih baik saya tukar tambah, cari yang bodinya six pack, cari yang awet muda, bini muda dan sebagainya. Enggak. Orang yang mengerti melakukan kebenaran, maka istri tunduk, suami juga harus mengasihi istrinya. Seperti apa? Ya seperti kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, kita percaya bahwa seorang suami hari-hari ini mengasihi istri itu tanpa syarat, tanpa kondisi. Tapi mengasihi istri karena kita ini mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini banyak firman Tuhan itu bukannya dilakukan, tapi kita sering kali melakukan pembenaran. Contohnya apa? Kalau dunia berkata kalau jahat ya balas jahat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi firman Tuhan di Roma 12 itu selalu berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita berbuat baik itu jangan jemu-jemu, tidak ada yang namanya anak Tuhan hari-hari ini, yaitu membalas apa? Membalas yang jahat, yaitu dengan yang jahat. Namanya jangan kalah dengan kejahatan. Seringkali kita sebagai orang benar bukannya melakukan kebenaran, tapi pembenaran. Gak bisa Bu Eli. Kalau terus balas jahat dibalas dengan baik, kurang ajar, nanti besar kepala. Nanti saya malah kayak keset, harga diri saya makin diinjak-injak. Seringkali kita lebih tidak suka melakukan firman, tapi kita lebih sering melakukan pembenaran. Alangkah jauh lebih baik malam ini yuk lakukan kebenaran firman. Pembenaran itu hanya karena urusannya sudah tercampur baur dengan emosi, rasa sakit hati, harga diri, ya kedagingan saudara. Tapi kalau kita melakukan kebenaran itu murni, karena kebenaran itu Allah sendiri. Kalau Allah yang memerintahkan, Tuhan yang memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu, maka perintah itu adalah senyatanya perintah yang harus dilakukan, tidak bisa tawar-menawar. Ada ayatnya di mana Bu Eli? Nah, ayat yang paling saudara hari ini saudara baca itu di Ulangan 28 ayat 1 dan 13 ya. Hari ini malam ini yuk jadilah orang yang di akhir zaman benar-benar menjadi pelaku firman yang sejati, yang murni, bukan yang suka melakukan pembenaran. Enggak apa-apalah. Hari ini kompromi dosa lah, memang usaha sepi, kalau ndak dosa dikit-dikit nanti ndak dapat hidup, ndak cuan. Jujur, orang yang berani hari ini melakukan pembenaran daripada melakukan kebenaran firman, maka orang ini adalah orang yang sedang tidak taat kepada Tuhan. Kita maunya taat kepada keinginan daging daripada hidup susah Bu Eli. Tuhan lo maha mengerti, ndak apa-apa Bu Eli, TTM ya, Tuhan mengerti saya kan kesepian. Enggak. Bayangin kalau firman Tuhan memberikan batasan, kita bayangan dalam pikiran aja membayangkan pasangan orang lain, itu aja sudah berdosa. Apalagi kita mau TTM sama pasangannya orang lain. Kita tahu ini bukan pasangan kita, ini suaminya orang, ini istrinya orang. Kenapa didekati terus? Nah, ini kan dengan sengaja melawan kebenaran firman. Hari-hari ini yuk ayat Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Sebagai orang benar kita mulai bangun. Jika engkau baik-baik, lihat ya, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Setiap kali saudara baca firman, waktu saudara mengucapkannya dengan suara yang keras, saudara itu sedang dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Segala. Sudah setia, setianya bukan satu perintah tapi segala perintahnya. Berarti firman Tuhan itu boleh ditawar-tawar enggak? Boleh enggak kita melakukan pembenaran? Enggak. Kalau firman Tuhan mengajarkan hendaklah kamu setia melakukan segala perintahnya, berarti tidak ada yang namanya pembenaran boleh dilakukan. Mau dibales jahat, baiknya sudah berkali-kali, tidak pernah melihat balasan yang baik. Sekali lagi, kalau kita mau melakukan dengan setia, maka yang dengan setia, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Baik, itu yang terus harus kita terapkan hari-hari ini. Kenapa? Lihat ya, baru maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik, bukan turun. Lihat ya, orang yang setia melakukan firman hari ini, segala perintahnya, baru maka itu terjadi, yaitu Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, bahkan menjadi kepala bukan ekor. Arahnya engkau akan tetap naik, bukan turun. Hari ini orang yang benar-benar totalitas, bukan melakukan pembenaran lagi, ya. Mungkin istri-istri hari-hari ini tidak bisa tunduk sama suami ketika suamimu sudah bangkrut, ya. Dulu suaranya didengar, kenapa? Karena keuangannya bagus, Bu Eli, lancar jaya. Tapi sekarang saya nggak mau dengar suami saya nggak mau lagi hari ini tunduk pada suami, karena dia sudah nggak bisa jadi imam. Dia sekarang bokek, dia sekarang berubah, Bu Eli. Enggak, sekali lagi, ketika kita hari ini dengan setia melakukan segala firman, kita enggak pilih-pilih, harus tunduk kepada suami yang bokek, harus tunduk kepada suami yang galak, harus mengasihi istri yang mengembang ke kanan ke kiri, mengasihi istri yang cerewet, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, hidup yang diangkat. Hari-hari ini kalau saudara kepingin hidup sukses di tengah masa sukar, tidak ada lain. Lakukan kebenaran itu murni. Jangan pernah melakukan pembenaran lagi. Ya, marah dibiarkan. Ya marah, Tuhan aku marah. Saya juga bisa marah. Tapi setiap kali saya marah, Tuhan mengingatkan saya, terutama saya tulisan firman di kamar saya. Selalu itu yang saya ingat. Hendaklah perkataanmu itu harus penuh kasih, jangan hambar, supaya engkau bisa menjadi pelaku firman atau apa itu ya. Selalu saya ingat, yang saya ingat, hendaklah perkataanmu penuh kasih, jangan hambar dalam memberi jawab kepada seseorang. Itu yang saya ingat. Saya setiap kali ingat itu, iya ya Tuhan, kalau mau marah sama mbak saya, mau marah, saya selalu diingatkan Tuhan, hendaklah perkataanmu penuh kasih dan jangan hambar dalam menjawab seseorang. Hari itu ketika saya rasanya jengkel, saya pengen kalau jawab orang itu gitu ya, jujur ya. Tapi waktu firman itu terjadi, kita mau pilih mana? Pembenaran enggak ya? Jengkel Tuhan, jengkel. Biarin aku jawab suamiku seenaknya aja, habis dia disakiti hati saya. Kalau saya ditelepon habis dimaki-maki, saya juga enggak mau jawab banyak-banyak. Apa? Ya, apa? Iya. Nah, ini semua pembenaran saudara. Tapi kalau kita mau tulus melakukan firman, maka perkataan kita harus penuh kasih dan menjawabnya itu tidak boleh dengan hambar. Coba saya cari ayatnya, supaya ibu-ibu yang malam ini atau bapak-bapak yang malam ini suka jawab istrinya, jawabannya apa ya, kalau orang Jawa bilang sengak gitu ya, jawabannya geting geram. Nah itu bertobat saudara, itu pembenaran ya. Gimana Bu Eli mau jawab seenaknya, hati saya dilukai? Nggak. Sekali lagi saya cari ayatnya ini ya, sebentar. Kita semua, ini Kolose 4 ayat 6.
Kolose 4 ayat 6 ya, ini ayat ini saya tempel di kamar saya saudara, karena saya suka kesel sama mbak saya, jadi tiap kali saya mau marah saya inget ya. Kadang-kadang kalau saya mau kesel Tuhan bilang, kalau pinter nggak kerja sama kamu dia jadi manajermu. Iya bener juga ya Tuhan. Nah ya saudara lihat ya, hendaklah kata-katamu senantiasa, berarti always. Lihat ya, penuh kasih. Nggak gampang lo ikut Kristus. Saya tuh kalau sudah ayat ini datang, makanya saya tempel. Hendaklah kata-katamu senantiasa, always, selalu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, setiap orang termasuk orang yang jengkelkan, termasuk mbak yang jengkelkan, suami yang jengkelkan, mertua yang jengkelkan hatimu, suami yang barusan maki-maki anjing kebun binatang. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu kebenaran, lakukan kebenaran, jangan pembenaran. Jengkel saya Tuhan, biar saya juga nggak mau jawab, saya nggak mau berkata-kata, saya diam, saya lagi perang bicara, nggak mau bicara, saya lagi perang bisu, anak saya jengkel, saya dulu pernah saya perang bisu saudara, saya nggak mau jawab, ditanya apapun saya nggak mau jawab karena hati saya jengkel sama suami saya. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan mulai diingat, banyak-banyaklah melakukan kebenaran. Kita harus dengan setia melakukan segala perintahnya. Lakukanlah kebenaran itu dengan setia. Tidak ada yang pilih-pilih lagi. Yang enak-enak, yang setia, yang tidak enak hari ini diabaikan. Pembenaran aja, nggak bisa. Waktu firman ini terjadi dalam hidup saya tempel di kamar, saya selalu ingat, hendaklah lo Eli, kata-katamu harus penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu harus tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang, termasuk suamimu yang jengkelin, termasuk mertuamu yang barusan mengomel-ngomeli, marah-marah, mantu ndak tahu diri. Kita hari ini, kalau kita mau melakukan dengan setia segala perintahnya, mulai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, mulai setiap kata-katamu harus penuh dengan kasih. Jangan pernah menjawab seseorang sekalipun menjengkelkan, menyakitkan, itu isi hatimu hambar. Kenapa? Karena kita harus setia melakukan seluruh perintah Tuhan. Ikut Tuhan tuh nggak gampang ya saudara ya. Sampai hal detail aja Tuhan tuh koreksi loh hidup saya. Saya tuh sampai ya ampun Tuhan terima kasih kalau sampai hal sedetil saya dikoreksi terus, saya lagi di jalannya lagi disempurnakan. Itu sebabnya malam ini yuk kita lihat berikutnya ya. Saudara yang hari ini setia melakukan kebenaran bukan pembenaran. Ada satu ayat yang berkata di Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Makanya hari ini tidak ada yang namanya pembenaran ya. Kebenarannya orang yang rendah hati baru diberkati berlimpah-limpah, baru mewarisi negeri dan baru bergembira. Tapi orang yang tinggi hati jangan mimpi dapat berkat yang berlimpah-limpah. Saudara, tidak bisa kita ngomong mana berkatku, tapi sementara kau tidak mau rendah hati. Orang rendah hati itu cirinya apa? Gampang berkata maaf, gampang mengampuni, gampang mengasihi, gampang berkata maaf. Itu orang rendah hati. Sekalipun tidak salah ngomong maaf, tidak ada salahnya. Sekalipun tidak salah menyapa terlebih dahulu, itu tidak ada salahnya. Banyak orang pembenaran juga tidak bisa Bu Eli. Saya kan tidak salah, kok enak mau nyapa-nyapa dia. Emangnya dia siapa? Dia itu loh bawahan saya, kok enak. Enggak, setiap kali walaupun kita baru memaki-maki karyawan sekalipun, kalau firman Tuhan mengingatkan bahwa kita bersikap salah, orang yang rendah hati enggak lihat walaupun posisimu majikan bos. Saya belajar, tanya mbak saya kalau di rumah, saya itu gampang ngomong maaf kok sama dia. Kalau habis dia salah saya marahi, saya ngomong gini, mbak maaf ya kamu tadi saya marahi lah, kamu ini keterlaluan loh mbak, mau seperti ini. Iya ndak apa-apa.
Selesai. Kenapa? Karena saya tahu firman. Saya nggak mau Tuhan bilang saya tinggi hati. Orang yang rendah hati itu ternyata di Mazmur 37 ayat 11 akan mewarisi negeri dan bergembira karena punya kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Hari ini orang rendah hati itu harus hidupnya enak ya. Sudah ada berkat melimpah-limpah, sejahteranya melimpah-limpah ya, gembiranya melimpah-limpah, ada warisan negeri yang berlimpah-limpah. Enak ya orang rendah hati. Memang bagi dunia kayak keset. Bagi dunia rasanya berat. Tapi buat kita semua anak-anak Tuhan yang bisa hari ini rendah hati, sekalipun engkau tidak salah, tidak pelit ngomong maaf, tidak pelit untuk menyapa, tidak pelit untuk tersenyum terlebih dahulu, sekalipun waktu tersenyum engkau tidak diberi muka, it's okay. Tapi ketika Tuhan membuktikan, justru nanti orang yang bales hidupmu itu yang dianggap tinggi hati nanti dijatuhkan. Makanya orang yang rendah hati selalu diangkat. Kenapa? Orang rendah hati itu akan menikmati yang berlimpah-limpah, bergembira, kesejahteraan, warisan negeri berbicara berkat, semuanya berbicara berlimpah-limpah. Alangkah jauh lebih baik hari ini jangan suka pembenaran sehingga kelihatannya hidupmu sombong. Jauh lebih baik kita belajar rendah hati karena kita mau setia melakukan segala perintah Tuhan. Sebenarnya tip hari-hari ini buat saudara yang lagi mengalami keadaan yang sulit, Tuhan tuh sudah kasih kuncinya loh. Siapa yang mau diangkat jadi kepala ekor, arahnya naik, hidupmu akan beruntung ya. Semuanya sudah diberi kata kuncinya hari ini. Tapi tinggal saudara mau ndak melakukan segala perintah Tuhan itu dengan setia. Jangan pernah pembenaran lagi. Ndak usah pembenaran terus. Iya Tuhan aku mau, tetapi ndak ada. Ya, malam ini percayalah di masa yang sulit ketika kita sebagai orang benar mau melakukan segala perintahnya, maka kita hari-hari ini akan melihat bagaimana ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah akan diberikan buat orang yang rendah hati. Kita akan beruntung, kita akan dibawa Tuhan naik, kita akan menikmati arah hidup kita hari ini berhasil beruntung arahnya naik dan Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya. Pastikan segala ya, setia ya semua, ndak ada pembenaran. Kalau firman Tuhan mengoreksi cepet-cepet yang lagi dikoreksi. Tadi ada seorang ibu yang lagi konseling sama saya, Bu, saya itu jengkel sama suami saya. Bu, kalau maki-maki suami saya, dimaki-maki itu puara Bu, sudah suami saya kena penyakit jantung, sakit ini, banyak penyakit ini dan ini Bu Eli, tapi sampai hari ini guala, ndak apa-apa ya. Tetap setia, lakukan firman. Jangan sampai ketika galak ya, suaminya sudah sakit, jangan sampai ketika sakit terus didoakan cepat mati, terus didoakan yang jelek-jelek. Enggak. Orang yang setia melakukan firman walaupun sudah sakit, suamimu masih galak, suamimu masih menghina hidupmu, sekali lagi tetaplah jagalah hatimu senantiasa, karena disitulah terpancar kehidupan. Siapa yang mau memancarkan kehidupan, jaga hati. Nggak usah ibu-ibu sakit hati. Orang sakit hati tidak memancarkan kehidupan Kristus. Orang marah tidak memancarkan kehidupan Kristus. Tapi orang yang bisa jaga hati. Nah, lihat Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Hari ini pastikan ya, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita ini ikut jalannya dunia. Dunia ini makin arahnya makin tidak benar saudara. Sebaliknya, lihat sekarang ini serem tidak sih kalau lihat di YouTube. Kadang-kadang saya juga ngomong ya sama beberapa pengerja, kita ini sebagai orang Kristen sudah disorot ya, dilihat katanya orang Kristen, tapi hari-hari ini banyak bermunculan di YouTube. Gembala sidang, gembala ini, menyiksa ini ya, yang namanya mensolimi anak kecil-kecil. Aduh miris saudara, kalau lihat seperti ini miris. Kita ini statusnya sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus. Namanya hamba Kristus. Kristus itu seperti apa sih? Kristus itu sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Kristus itu mengajari kita sebagai anak Tuhan itu harus penuh kasih, hidup kudus, menjauhi kejahatan, benci
dosa. Kalau kita ini ngomong sebagai hamba Tuhan, apalagi hamba Kristus, tidak selayaknya loh perbuatan kita ini mencoreng namanya Kristus. Bawa nama Kristus itu berat, saudara. Saya sejak jadi hamba Tuhan tuh berat. Ya, mau pakai tas merek padahal beli sendiri sampai disembunyi-sembunyiin, takut dimasukin nanti di pastor in style lagi, takut dikatakan katanya Bu Eli sudah jadi hamba Tuhan. Lah kok pakai tas mahal-mahal? Nah, ini tidak gampang, saudara. Walaupun itu tas kepunyaan saya sejak saya jadi sosialita, saya beli sendiri, saudara. Tapi namanya menyandang gelar Kristus, identik Kristus itu hidupnya sederhana. Sampai saya pernah digoda sama teman saya, ya kamu ini nggak usah pusing sama omongan orang, kan kita ini ya hidup orang, ya tahu kamu hidup itu beli sendiri. Emangnya kamu ini mau belajar seperti Kristus? Ya udah, kamu nggak usah pakai sepatu, pakai itu aja, pakai sandal apa jeram-jeram itu katanya, kamu jalan aja seperti itu. Sekali lagi, memang nggak gampang, saudara. Menyandang hamba Kristus itu tidak gampang. Banyak hal, jangan sampai kita ini jadi batu sandungan ya. Kita percaya hari ini yuk, walaupun tidak gampang, tapi kita tetap mau berusaha setiap hari. Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Saya percaya banyak orang yang praktek firman, nanti Tuhan akan janji itu digenapi. Maka itu akan digenapi terus buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang memang totalitas hari-hari ini. Orang yang kepingin sukses, gak usah ikut seminar bagaimana cepat kaya, cepat sukses, diangkat jadi promosi. Sekali lagi, malam ini lakukanlah dengan setia, maka perintah Tuhan kita adalah orang yang sukses berhasil ya. Amsal 4 ayat 14-15. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Orang yang suka pembenaran, tidak melakukan kebenaran, itu orang fasik. Jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat ya. Orang yang tidak melakukan firman itu orang berdosa. 15. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Hari ini pastikan kehidupan ini berlanjut terus, saudara. Kita sudah di akhir hampir ya, sudah itu cepat, habis gitu habis sudah tahun 2024 ya. Setelah itu kita akan masuk ke 2025. Betapa cepatnya. Tapi dengan kecepatan waktu, kita juga hari ini harus sadar. Hari ini kecepatan hidup kita, hari ini yang perlu diwaspadai. Jangan pernah ikut jalannya orang fasik. Jangan terus hidup dalam pembenaran. Orang hari ini nggak bisa. Ya, saya itu dengar konseling seorang ibu yang lagi ngalami proses rumah tangga. Hari-hari itu dia sangat marah sama suaminya. Dia bilang, saya kayaknya sudah mau menggugat cerai suami saya. Saya bilang, ibu sabar ya ibu, karena ibu nggak bisa. Memang beda kondisi satu suami ini suami yang benar-benar nggak tahu diri. Mungkin suaminya orang selingkuh masih tahu diri, ini suami nggak tahu diri. Saya cuma bilang, bu, nggak bisa firman Tuhan itu dilakukan dengan pembenaranmu. Titik, nggak boleh cerai. Tuhan benci perceraian, titik, nggak ada koma. Bila kalau suamimu hari ini nggak bisa kasih uang, nggak ada itu, saudara. Itu namanya pembenaran lagi. Singkat cerita, untung ibu ini beberapa saat dia emosi karena suaminya keterlaluan ya. Menurut dia, ibu ini suaminya itu sudah rumah ya rumahnya dia ya, kerja juga hari ini ndak kasih uang ke dia kerja, dia bisa cari uang sendiri sebagai businesswoman, merasa dia ndak butuh suaminya lagi. Kalau suaminya, dia merasa kalau suami baik, seharusnya kan dia kasih saya uang, Bu Eli, seharusnya kan dia belikan saya rumah, kayak nyicilin rumah. Ini ya Bu Eli, sudah ndak punya rumah, uang ndak pernah kasih, makan masih minta yang enak-enak, sudah gitu cerewet Bu Eli, bawel mulutnya, suka maki-maki saya. Coba Bu Eli, lah seperti ini. Saya cuma bilang, Bu, lakukan firman Tuhan. Sekalipun dia jahat, jangan balas kejahatannya.
jangan bercerai. Singkat cerita, ibu ini untung beberapa saat telepon saya. Dia bilang, Bu, setelah saya renungkan omongannya Bu Eli benar. Ternyata saya selama ini cuman melakukan pembenaran, tapi saya tidak setia melakukan seluruh perintahnya Tuhan. Kalau hari ini saya mulai ngambil keputusan tidak jadi gugat cerai suami saya bilang sama anak saya, Mama mengubah keputusan. Mama akan tetap bertahan sama papa sampai maut memisahkan. Anaknya juga kaget saudara, dan istrinya bilang gini, sekalipun mama tahu kalau mama mau setia sama papa, nanti ke depannya pasti bonyok berdarah-darah, mama akan semakin terhimpit, mama akan semakin ditekan. Tapi mama belajar hari ini, sekalipun ditekan, dihimpit sama papa, mama lebih memilih konsekuensinya untuk setia melakukan perintah Tuhan. Mama nggak mau jadi orang abu-abu. Saya bilang, Bu, kalau orang suka pembenaran itu orang fasik, orang abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Alangkah jauh lebih baik kita ini jadi orang yang putih sekali supaya nggak dimuntahkan nanti. Ya, saya cuman bilang sama ibu ini, dan hebatnya ibu ini merespon dengan baik, dan ibu ini bilang gini, Bu, mulai hari ini saya tidak akan nuntut cerai lagi, sekalipun saya tahu akibat keputusan yang saya ambil, iblis berbicara, hidupmu bakal dihimpit, hidupmu bakal disiksa sama suamimu. Mungkin tidak disiksa KDRT fisik Bu, tapi saya disiksa secara hati saya dicacah-cacah. Lucu ibu itu bilang dicacah-cacah, saya bisa bayangin hati dicacah gimana Bu. Hati saya dicacah-cacah, habis dicacah-cacah dikasih jeruk nipis Bu. Saya tahu konsekuensinya di depan. Waktu saya melakukan firman, saya bukan bertambah baik, tambah dicacah-cacah Bu Eli, tambah ditindas, dihimpit. Tapi sekali lagi saya tetap mau memilih mengikut Kristus, jadi orang yang putih dengan konsekuensinya. Ini orang yang sadar diri. Maukah malam ini saudara dan saya, yuk ambil keputusan. Mungkin hari ini saudara pilih jalan firman Tuhan, hidup jujur. Saudara tahu ke depannya hidup jujur, orang sekitarmu tidak jujur, saudara akan semakin tergencet dengan orang yang tidak jujur. Tapi sekali lagi, jalan mengikut Kristus walaupun kelihatannya makin tergencet, tapi sekali lagi, sekali Tuhan berjanji, maka Dia akan genapi. Suatu kali yang digencet itu tidak selamanya, akan diangkat. Bahkan bukan hanya diangkat, saudara akan dipromosikan menjadi kepala bukan ekor. Arahmu berhasil dan beruntung. Sekali lagi, yuk malam ini jangan pernah hari ini engkau melawan firman. Orang yang suka melawan firman itu juga kategori orang yang tinggi hati, ya. Orang melawan firman Tuhan tuh melawan Allah. Siapa kita? Kita kalau hamba ditegur firman, kita pasti bilang gini, iya Tuhan, iya aku salah. Hati yang hancur gak pernah dipandang hina. Sering kali kita datang sama Tuhan bukan dengan hancur hati yang hancur, tapi dengan pembenaran. Jujur, kita itu sering kali kalau datang sama Tuhan, kita itu pembenaran. Tuhan, saya tidak terima sama suami saya balas saja Tuhan, karena dia kurang ajar, saya akan gugat cerai. Itu si perut besar, si brengsek kurang ajar. Sering kali kita datang sama Tuhan bukan dengan rendah hati, tapi dengan pembenaran. Ini orang yang tinggi hati. Kalau orang yang rendah hati, dia akan berkata, Tuhan, aku mau tetap mengampuni karena ini perintahmu. Sekalipun suwakit lo Tuhan, sekalipun aku tahu akibatnya aku menerima suamiku apa adanya. Suatu kali seperti saya, suatu kali ketika saya berulang kali di PHP, pengharapan palsu, Pak Nyoto balik lagi, Pak Nyoto balik lagi, Pak Nyoto balik lagi. Ya, sepertinya sampai suatu kali ada seorang karyawannya bilang sama saya gini, Bu, saya tuh kasihan sama ibu. Lah kalau ibu terus, saya lihat berapa kali ibu Pak Nyoto balik, ya setelah itu ibu terima, Pak Nyoto balik lagi. Ibu kali ini terima, ibu siap terima konsekuensinya. Nanti ibu bakal siap ditinggal lagi. Apa ibu ndak kasihan? Maksudnya ibu ndak nyesel tabu? Saya cuma jawab, Mbak, saya bilang, kalau saya bisa terima suami saya apa adanya, saya cuma melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Memang menurut akal manusia saya terlalu bodoh.
Semakin saya terima dia, semakin dia seenaknya sendiri pulang pergi. Tapi sekali lagi saya mau melakukan ini karena saya mau taat dengan perintah Bapak. Saya harus berbesar hati untuk mengampuni, mengasihi, sekalipun orang yang saya ampuni, saya kasihi akhirnya memperlakukan saya seperti keset, tidak menghormati saya. It's okay, tapi yang saya tahu upah saya bukan dari suami saya. Sekalipun dia mengecewakan saya, tapi Bapak saya di surga tidak akan mengecewakan saya. Itu yang saya ucapkan di hadapan mbaknya ini. Saya ucapkan itu, mbaknya cuma bilang gini, oh ya luar biasa ya hatinya ibu. Saya cuma bilang, saya bukan luar biasa. Yang luar biasa itu hatinya Bapak saya di surga yang ngajari saya untuk punya hati seluar samudra untuk mengasihi suami. Dia mantuk-mantuk gini, luar biasa. Saya percaya tanpa saya sadari, saya itu sedang menginjili dia. Saya sedang menginjili dia bagaimana cintanya Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Nah, kalau kita malam ini, yuk kita lihat bagaimana sih posisi orang benar. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Yuk kita lihat. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu, lihat ya, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, kalau jadi orang benar, terangmu ndak makin terang benderang, istilahnya berlian tuh semakin kinclong, celing. Nah, ada something, sesuatu yang salah dalam hidupmu menjadi orang Kristen. Orang Kristen, orang benar itu harus hidupnya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang terang hari. Lihat ayat 19-nya. Jalan orang fasik seperti apa, saudara? Kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Suatu kali orang yang suka pembenaran akan tersandung. Jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang suka pembenaran. Hari ini datanglah dengan rendah hati, akui pelanggaranmu, maka engkau akan dikasihi, engkau akan menikmati kegembiraan dan keberhasilan. Di Amsal juga berkata seperti itu. Makanya malam ini yuk, jangan sampai ketika kita akibat pembenaran, ternyata orang yang suka pembenaran itu akan hidupnya gelap, akan tersandung, dan akan hancur. Jelas, kalau mereka tersandung, jelas tersandungnya pasti hancur. Sudah hidup dalam gelap, nanti lama-lama ndak bertobat-tobat, gelap terus, suka pembenaran terus, suka hari ini melawan firman terus, lama-lama tersandung akibat perbuatanmu sendiri. Kalau sudah tersandung, saudara ndak sadar-sadar, tersandungnya pasti hancur. Makanya jauh lebih baik jadilah orang benar yang kian bertambah terang, cahaya fajar di tengah kegelapnya dunia. Maka hidupmu pasti arahnya berhasil, beruntung, diangkat jadi kepala bukan ekor. Pilihan hidup di tangan saudara. Kalau kita mau hidup kita nanti, hidup kita akan dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Jangan suka jadi orang Kristen yang suka pembenaran. Alangkah jauh lebih baik hari ini. Nanti suatu kali orang yang suka pembenaran itu akan tersandung, ya. Pasti dia akan tertimpa oleh yang namanya malapetaka gelap. Nah, lihat bagaimana hari-hari ini. Yuk kita sebagai anak Tuhan, kita lihat satu ayat, setelah itu kita selesai. Apa yang saya kasih lagi contoh satu ayat. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. Sekali lagi malam ini semua tips sudah diberikan. Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau milih yang mana? Jalan orang fasik atau jalannya orang benar yang harus bertambah terang, hidup itu dengan setia melakukan seluruh perintah Tuhan, atau jalannya orang fasik yang suka pilih-pilih, enak-enak dulu, pembenaran. Ndak, Tuhan ndak bisa ngampuni, itu sudah 7 kali, cukup, enough. Selama kita hari ini ngomong cukup sudah 7 kali, maka kita bukan melawan orang yang
hari ini menyakiti hidup kita, kita terutama melawan firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Nanti ayat ini terjadi di Amsal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, orang yang percaya dengan firman itu akan melihat keberuntungan. Tapi siapa yang membantah firman? Ada ayatnya ya. Kita lihat hari ini yuk sebagai anak Tuhan, kita baca aja sebentar ya. Orang yang hari ini membantah firman, maka saudara dan saya akan melihat bagaimana hukuman dari orang yang hari ini suka melawan kebenaran, tidak setia melakukan kebenaran ya. Amsal 13, kalau tidak salah ayat 13. Yuk kita baca. Amsal 13 ayat 13. Ayat ini jelas berkata bagaimana, nah ini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Makanya itu, tiba-tiba tidak tahu tersandung masalah, hancur. Karena dianggap pembenaran terus. Saudara pikir pembenaran Tuhan benarkan? Enggak. Semakin hidup dalam pembenaran, semakin meremehkan firman, semakin kita akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan. Balasannya apa? Itu tadi diangkat, naik jadi kepala, arah hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Itu sebabnya hari ini jangan pernah meremehkan firman dengan pembenaran-pembenaran, sehingga tanpa saudara sadari, saudara nanti akan menanggung akibatnya. Makanya ada banyak masalah yang muncul. Saya dulu sudah ditegur Tuhan, Eli tunduk sama suami. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Kok enak Tuhan? Tiap kali saya berdoa, Tuhan selalu mengingatkan, tunduk. Kalau dimaki-maki, nggak usah maki-maki toh. Mulut itu untuk memuliakan namaku. Bukankah kamu setiap hari memuji, menyembah? Tapi kalau dimaki suami kok mulutmu juga kasar. Lah ini kan nggak bisa, terang dan gelap nggak bisa bersatu loh Eli. Di dalam mulutmu ini nggak bisa bersatu. Tapi setiap kali saya diperingatkan Tuhan, saya bilang nggak bisa Tuhan. Tipe orang kayak Pak Nyoto ini ndak bisa dibiar-biarkan Tuhan. Ndak bisa. Lain sama tipe suaminya orang si A si B. Bisa Tuhan. Tipe ini ndak bisa, nanti melunjak Tuhan. Itu dulu saya pembenaran. Tanpa saya sadari bertahun-tahun apa yang menjadi teguran firman, saya remehkan. Saya menanggung akibat pahitnya rumah tangga saya hancur. Karena bertahun-tahun benih yang saya tabur, yaitu bukan benih kebenaran firman yang harus saya lakukan, tapi benih pembenaran. Benih pembenaran. Hati-hati. Pembenaran itu meremehkan firman akan menanggung balasannya. Tapi siapa yang setia hari ini, ya, siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Pastikan malam ini saya sudah selesai. Saudara dan saya jangan mau menanggung akibat. Lebih baik menerima balasan. Karena Tuhan akan memberi balasan, saudara akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor, naik, bukan turun, ya. Saudara akan melihat bagaimana saudara juga akan beruntung dalam segala hal yang dilakukan, ya. Jujur hari-hari ini ada banyak orang yang kepingin tahu, Bu Eli gimana caranya saya bisa survive di masa sukar, hidup ekonomi yang makin sulit, ya. Saudara jangan fokus dengan sulitnya hidup. Semakin fokus dengan sulitnya hidup, semakin banyak pembenaran yang saudara lakukan. Jujur, semakin banyak kompromi dosa yang saudara lakukan. Semakin fokus dengan perbuatan suamimu yang galak, yang selingkuh, suka maki saudara, judi, KDRT, pejina. Semakin fokus kita sama suami yang pejina, suami KDRT, suami kasar, suami pelit, semakin kita fokus dengan sulitnya kehidupan, maka semakin
semakin kita hari ini akan meremehkan firman, semakin banyak pembenaran yang saudara dan saya akan lakukan. Akibatnya apa? Kita hari ini tidak akan melihat kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang beruntung gak terjadi, kehidupan yang bergembira tidak akan terjadi. Ya, malam ini yuk siapapun saudara dan saya, tip untuk hidup sukses itu sebenarnya tidak sulit. Lakukan aja dengan setia seluruh perintahnya Tuhan, segala. Ya, firman Tuhan jelas memberi batasan, segala perintahnya Tuhan lakukan dengan setia. Tidak gampang ya, setia segala. Kalau setia beberapa perintah masih enak saudara ya, setia sama beberapa perintah, tapi ini tidak gampang, setia segala perintah. Saudara mau hidup sukses di akhir zaman, mau menikmati warisan negeri yang berlimpah, kesejahteraan yang berlimpah, pergembiraan yang berlimpah, pastikan malam ini kita semua berlomba-lomba setia segala perintahnya. Diingat-ingat, setia segala perintahnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tidur, koreksi, renungkan firman ini. Mulai sekarang tidak ada orang istri yang pembenaran lagi. Ya, tidak ada seorang istri yang taruh hatinya. Kalau Tuhan suruh jagalah hati, jangan pembenaran. Tuhan, malam ini aku tidak bisa jaga hati. Hatiku tidak bisa Tuhan. Kasih saya waktu, tidak usah. Ya, mulai malam ini yuk jangan pernah meremehkan firman. Kita nanti menanggung akibatnya. Daripada nanggung akibatnya, lebih baik kita menerima balasan berkat, balasan kesejahteraan berlimpah-limpah, balasan apa lagi akan diangkat Tuhan, naik jadi kepala. Ya, itu yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onsite ya, jangan lupa kita bertemu. Besok saya khotbahnya juga bagus. Bagaimana saya akan membahas sekilas tentang bagaimana kehidupan di akhir zaman, bagaimana kehidupan ilalang gandum. Ya, saudara besok yang onsite datang ya untuk mendengar kebenaran firman. Siapa yang malam ini ada masalah, beban berat, tidak usah bingung dengan masalah, jangan fokus. Yang penting fokuslah hidup berlomba-lomba untuk setia melakukan segala perintah Tuhan. Ketika saudara setia, maka hidupmu tidak akan pernah terpuruk lagi. Orang yang setia itu selalu dikejar oleh berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar tidak akan meremehkan firman. Semakin saudara taat dengan firman, setia melakukan firman, berkat ada di atas kepalamu. Ini akan banyak, susah payah tidak nambahi. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak nambahi. Enak ya, berkatnya banyak, susah payah tidak menambahi. Wow, ini janji Tuhan yang harus kita rebut. Makanya banyak orang benar itu panik hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak kenal firman. Iblis itu jauh mengenal firman loh. Kita ini kurang kenal siapa Tuhan kita. Kita ini kurang kenal. Seringkali kita banyak menuntut hak, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita untuk melakukan dengan setia segala perintahnya. Yang kita datang cuman gini, mana berkatku, mana uangku, mana pemulihanku, mana kesembuhanku. Tapi mulai malam ini jangan tanya mana janjimu Tuhan, sampai kapan. Tapi mulai malam ini berlomba-lombalah. Tuhan, aku mau melakukan kewajibanku. Sekalipun aku tahu saat aku melakukan kewajibanku di depan, aku makin hidup terhimpit, makin tertindas Tuhan, seperti Rasul Paulus, terhimpit, tertindas. Hidupmu mungkin terjolimi dengan perbuatan orang yang jahat, tapi sekali lagi, jangan pernah takut. Semakin terhimpit, hidupmu akan semakin dibawa Tuhan naik, terbang tinggi-tinggi seperti Raja Wali. Selamat berjuang untuk menjadi orang yang sukses di akhir zaman, karena kita mengerti firman. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu.
apa yang mereka alami malam ini, mereka mengalami kesesakan dengan sangat. Biar Tuhan ambil alih. Kami tidak mau lagi fokus dengan masalah. Ternyata masalah tidak buat orang sukses. Walaupun kekayaan berlimpah tidak buat orang sukses di mata Tuhan. Suatu kali orang yang kaya berlimpah hidupnya, dipulihkan hidup dalam kenyamanan karena meremehkan firman. Suatu kali mereka akan mengalami tersandung dan hancur. Itu sebabnya kami tidak mau Tuhan hari ini bayar harga, Tuhan menanggung akibatnya. Tapi kami mau setiap hari hidup menerima balasan berkat di atas kepala orang benar. Itu yang kami mau. Kami menerima balasan yang dari Tuhan karena kami mau hancur hati mengakui kesalahan pelanggaran kami supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak meremehkan firman, tidak melakukan pembenaran tapi melakukan kebenaran. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, biar kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.